Apa kabarnya nih semuanya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, hari ini siapa ya yang gak masuk? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua, alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari kesebangunan bangun datar. Nah, nanti nih setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat menentukan dua bangun datar yang sebangun, serta dapat menentukan syarat-syarat kesebangunan pada bangun datar, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang kesebangunan bangun datar. Nah, anak-anak, ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita belajar mengenai luas bangun datar, Bu. Oh, mengenai luas bangun datar ya. Nah, ada yang masih ingat gak? Luas persegi itu apa ya? Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, Bu. Bagus, Zahra. Coba kalau luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, Bu. Bagus, Nadia. Kalau misalnya luas segitiga, ada yang tahu? Luas segitiga Oh, Nadia lagi. sama dengan setengah alas kali tinggi, Bu. Bagus, Nadia. Selanjutnya luas apa lagi ya? Kalau luas lingkaran ada yang tahu? Saya, Bu, luas lingkaran sama dengan X dikali R kuadrat. Wah, bagus Dinda. Alhamdulillah ya, masih pada ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, anak-anak tahu gak apa sih manfaat kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu, Bu. Jadi, manfaat kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, kita bisa mengetahui panjang dan lebar gambar pada foto di dalam bingkai. Jika kita mengetahui panjang dan lebar bingkai tersebut serta jarak dari foto tersebut ke tepi bingkai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengetahui nih penentuan jarak atau tinggi secara tidak langsung. Gimana ya penentuan jarak dan tinggi secara tidak langsung itu yang dimaksudkan itu apa sih? Contohnya nih, seperti kita bisa mengetahui tinggi gedung tanpa mengukurnya. Oh, bisa sih, Bu. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita bisa mengetahui nih tinggi gedung sebenarnya jika diketahui panjang bayangan gedung tersebut serta terdapat satu orang di dekat gedung tersebut dan kita mengetahui tinggi orang itu serta panjang bayangan orang itu. Nah, anak-anak coba lihat, Ibu punya dua uang logam. Yang pertama uang logam 100 perak dan yang kedua uang logam 500 perak. Nih, mereka sama-sama lingkaran, hanya berbeda ukuran, betul Nadia. Bentar. Selanjutnya, Ibu punya dua papan tulis. Coba dilihat. Yang pertama papan tulis dengan ukuran yang besar dan yang kedua papan tulis dengan ukuran yang kecil. Kita permisalkan nih bahwa papan tulis yang besar itu papan tulis A, B, C, D dan papan tulis yang kecil E, F, G, H. Selanjutnya, misalnya kalau Ibu tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi Nah, anak-anak ada yang tahu gak sisi-sisi yang bersesuaian apa aja? Saya, Bu. Boleh, silakan coba Dinda maju ya ke depan.
Bagus Dinda, betul. Boleh kembali ke tempatnya ya. Nah, jadi anak-anak, sisi-sisi yang bersesuaian itu AD per EH itu benar, dia bersesuaian. Kenapa? Karena AD bersesuaian atau sebanding dengan EH, sama-sama bagian atas. Terus yang ini AB per EF, dia sama bersesuaian juga. AB per EF berarti sama-sama di bagian kiri, betul. Terus BC per FG, BC per FG, dia BC per FG, dia sama-sama di bagian apa? Bagian bawah, betul, pintar. Terus ada DC per HG, DC per HG, dia sama-sama ada di bagian apa? Kanan. Pintar. Selanjutnya, selain sisi-sisi yang bersesuaian, ada juga yang disebut dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sudut-sudut mana aja nih yang sesuai atau sebanding? Saya Bu. Oh, boleh Jara, silakan maju. Betul Jara, pintar. Sekarang Jara boleh kembali ke tempat ya. Coba kita lihat hasil pengerjaan Jara. Di sini sudut-sudut yang sebanding atau yang sesuai. Sudut A sebanding dengan sudut E. Sudut A sebanding dengan sudut E. Betul atau enggak? Betul, benar. Dia ini sama-sama di pojok atas kiri. Selanjutnya sudut B dan sudut F. Sudut B dan sudut F, mereka sama-sama di bagian bawah kiri, betul. Terus sudut C dan sudut G. Sudut C dan sudut G, mereka posisinya di mana? Di bawah, Bagian kanan. betul. Selanjutnya ada sudut D dan sudut H. Sudut D dan sudut H, mereka posisinya di Atas bagian kanan. atas bagian kanan, betul. Nah, di sini kan kita udah tahu ya sisi-sisi yang bersesuaian itu apa aja dan sudut-sudut yang bersesuaian juga apa aja. Tetapi untuk mengetahui bahwa dua papan tulis ini sebangun atau tidak harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, syarat-syaratnya itu sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Di sini contohnya kan yang bersesuaian itu A sama E. Dia harus sama besar. Kalau misalnya di sini A-nya sudutnya 90 derajat, maka di sini E-nya juga harus 90 derajat. Syarat yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus sama atau memiliki perbandingan nilai yang sama besar. Nah, pada kasus kali ini panjang papan tulis yang besar ini, yang pertama panjangnya itu 60 cm dan lebarnya itu 40 cm. Sedangkan panjang papan tulis yang kecil ini 40 cm dan yang lebarnya itu 30 cm. Maka kita dapat tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian kan tadi AD per EH sama dengan AB per EF. Di sini kita langsung masukin aja nilainya. AD-nya itu 60 cm,
EH-nya itu 40 cm dan AB-nya itu 40 cm sama EF-nya itu 30 cm. Kalau kita perkecil ya, di sini kita dapat ini sama dengan 3/2, yang ini sama dengan 4/3. Apakah nilainya sama? Sama besar? Tidak. Maka dari itu dapat disimpulkan nih, kedua papan tulis ini tidak sebangun. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan contoh bangun datar yang sebangun. Dimisalkan Ibu punya dua persegi panjang. Yang pertama persegi panjang ABCD dan yang kedua persegi panjang EFGH. Di sini persegi panjang yang ABCD itu mempunyai lebar 8 dan panjang 12. Sedangkan yang kecil ini mempunyai lebar 6 dan panjang 9. Kalau kita masukin ke persamaan panjang sisi yang sebanding tadi, seperti AB per EF sama dengan AD per EH, bisa kita substitusikan. AB-nya itu 8, EF-nya itu 6, sama dengan AD-nya itu 12 dan EH-nya itu 9. Kalau misalnya ini kita jadikan paling sederhana, dia jadi 4/3. Yang ini dijadikan paling sederhana juga, dia sama, jadi 4/3. Karena dia memiliki besar yang sama, maka kedua persegi panjang ini bisa dikatakan sebangun. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dua bangun datar dapat dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga memiliki perbandingan panjang yang sama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ibu punya soal nih. Benar. Contohnya, Ibu punya soal, ada satu orang yang tingginya itu 160 cm. Kemudian di samping orang ini ada sebuah pohon yang kita tidak ketahui tingginya, tapi kita tahu berapa panjang bayangannya. Panjang bayangan pohon ini itu sepanjang 3 meter. Sedangkan panjang bayangan si orang yang di sini itu 2 meter. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapa sih tinggi pohon ini sebenarnya? Untuk mengerjakan soal ini nih, kita bisa menggunakan rumus kesebangunan yang tadi kita pelajarin. Nah, pada soal diketahui bahwa tinggi orang tersebut adalah 160 cm. Sedangkan panjang bayangan orang tersebut adalah 2 meter. Lalu panjang bayangan pohon juga kita ketahui nih, panjang bayangan pohon itu 3 meter. Karena ini dari keduanya itu dalam satuan meter, maka yang tinggi orang juga kita ubah dulu ya ke satuan meter. Jadi berapa? 1,6 meter, Bu. Betul, 1,6 meter. Nah,
dari sini kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Kita perbandingan tinggi orang tersebut per tinggi pohon juga. Lalu panjang bayangannya, panjang bayangan orang per panjang bayangan pohon. Di rumus ini bisa langsung kita substitusi ini. Tinggi orang sebenarnya itu kan 1,6 meter. Terus tinggi pohonnya yang ditanyakan berarti masih dalam bentuk tinggi pohon. Lalu panjang bayangannya, panjang bayangan orang di sini 2 meter dan panjang bayangan pohon itu 3 meter. Jadi gimana sih cara mengerjakan perbandingan ini? Kita bisa menggunakan kali silang. TP dikali 2 sama dengan 1,6 dikali 3. Lalu berarti ini 2 TP, yang ini sama dengan berapa ya? 1,6 dikali 3. Ada yang tahu? 2,4 meter. Betul. 1,6 dikali 3 itu 2,4. Langsung di sini karena di sini ada 2 TP dan ini 2,4, bisa kita kedua ruasnya bisa kita sama-sama dibagi 2. 2 TP dibagi 2 itu sama dengan TP aja. Terus 2,4 dibagi 2 sama dengan 1,2 meter. Jadi kita peroleh bahwa tinggi pohon sebenarnya adalah 1,2 meter. Nah, contoh lain penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ibu punya 1 bingkai foto. 1 bingkai foto yang berukuran persegi panjang, di dalamnya terdapat foto keluarga. Nah, di sini ukuran bingkainya itu panjangnya 60 cm dan lebarnya 45 cm. Lalu diketahui tepi kanan kirinya itu 2 cm. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih ukuran foto yang di dalam bingkai? Untuk mengetahui ukuran foto tersebut, kita bisa menggunakan perbandingan antara panjang foto per panjang bingkai fotonya sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Pada soal ini diketahui panjang bingkai sama lebar bingkai. Terus kita bisa dapat panjang atau lebar foto dari tepi-tepi ini. Karena dia tepinya memanjang, maka kita bisa mengetahui panjang fotonya dari panjang foto sama dengan panjang bingkai dikurang sama tepi kanan kiri. Dikurang tepi kanan kiri itu dikurang tepi kanan tepi kiri. Nah, kita bisa langsung substitusiin aja nih yang diketahui. Panjang bingkainya itu 60 dikurang tepi kanannya 2 dikurang tepi kirinya juga 2 sama dengan 56 cm. Kita udah dapat, langsung kita substitusiin ke rumus perbandingan ini. Panjang fotonya kita dapat tuh tadi 56. Panjang bingkainya kita juga udah ketahui itu 60. Lebar fotonya masih ditanyakan. Dan lebar bingkainya 45. Kita bisa menggunakan kali silang juga seperti yang tadi. Kali silang berarti 60 dikali lebar foto sama dengan 56 dikali 45. Nah, untuk mengetahui berapa sih lebar fotonya itu, kedua ruas bisa kita sama-sama bagi 60.
60 lebar foto dibagi 60 kan hanya sisa lebar foto. Terus 56 dikali 45 dibagi 60. Nah, ini 45 sama 60-nya bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Lalu ada lagi gak yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 56 dibagi 4. 56 dibagi 4 itu sama dengan, langsung kita tuliskan, lebar fotonya adalah 14 dikali 3 sama dengan 42. Nah, dari perhitungan ini kita dapat simpulkan bahwa panjang fotonya adalah 56 cm dan lebar fotonya sama dengan 42 cm. Jadi ukuran foto ini adalah 56 dikali 42. Selain dari dua contoh yang telah Ibu sebutkan tadi, masih banyak lagi manfaat penerapan dari kesebangunan bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, baik. Berarti Ibu aja ya yang nanya. Coba Zahra jelaskan apa kesimpulan pelajaran hari ini, atau apa sih kesebangunan itu? Dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Pintar, betul. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian, yang tadi nih yang bersesuaian A dan E, B dan F itu sudutnya harus sama besar. Pada contoh ini papan tulis sudutnya ini sama-sama sebesar 90 derajat. Dan panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Selanjutnya nanti Ibu bagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan tentang apa yang udah kita pelajarin hari ini. Dan jangan dilupain ya apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan ya.